Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suroyudho Sanmadu Gusti. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Oke, pada video ini aku akan menjelaskan mengenai identitas media, khalayak, dan juga pop culture. Nah, ini materi-materinya tadi, identitas media, khalayak, dan pop culture. Yang pertama ada identitas. Identitas adalah titik keterikatan sementara pada posisi subjek yang dibangun oleh praktik diskursif bagi kita. Mereka adalah hasil dari artikulasi sukses atau rantai subjek ke dalam aliran wacana. Identitas selalu merupakan efek sementara dan tidak stabil dari hubungan yang mendefinisikan identitas dengan menandai perbedaan. Jadi penekanannya di sini pada multiplicitas identitas dan perbedaan daripada identitas tunggal dan pada koneksi atau artikulasi antara fragmen atau perbedaan. Identitas itu sendiri dikonstruksi secara sosial. Kita mengatur perjuangan politik dalam kategori identitas. Di sekitar identitas yang dibangun secara sosial tertentu. Oke, jika membicarakan mengenai identitas apa yang ada dalam diriku, mungkin aku adalah seorang laki-laki yang berumur 19 tahun, remaja bisa dikatakan, dan Jawa, dan juga beragama Islam. Oke, mungkin aku adalah anak kedua dari ketiga bersaudara. Hmm, jika ditanya mengenai identitas dalam hal yang lainnya seperti seni, mungkin aku agak berbeda dengan teman-temanku yang menyukai musik yang dapat dikatakan tidak pop ya atau disukai oleh banyak orang. Lebih suka kayak rock indie atau yang lainnya. Itulah berbeda dengan teman-temanku waktu aku kecil yang menyukai musik Melayu, pop, dan dangdut bahkan. Itu sangat berbeda sih. Lalu apakah aku pernah terkena diskriminasi mengenai hal tersebut? Aku dapat mengatakan bahwa aku tidak pernah terdiskriminasi atas hal tersebut. Karena ya dalam lingkunganku adalah pergaulan yang sehat. Semua dapat diterima dalam suatu pergaulan tersebut sih. Itu mungkin kalau ditanya tentang pernah didiskriminasi nggak terhadap identitas identitasku itu. Eh ya apakah media dapat mengonstruksi realitas identitas itu? Ya, media seringkali memberikan representasi tertentu terhadap kelompok-kelompok tertentu. Eh, hal ini dapat mempengaruhi cara orang melihat diri mereka sendiri dan orang lain. Oke, bahkan media juga menstereotipkan suatu kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas kelompok tersebut. Media juga memainkan peran dalam mempromosikan dan melestarikan identitas budaya seperti pada film, TV, dan musik. Hal tersebut dapat memperkenalkan budaya tertentu kepada penonton dan memainkan peran dalam identitas budaya. Media juga seringkali mempengaruhi persepsi mengenai kecantikan dan standar fisik seseorang dapat dilihat pada iklan, majalah, ataupun program kecantikan. Sorry. Dapat membentuk citra ideal yang dapat mempengaruhi cara individu menilai diri, menilai diri mereka sendiri. Oke. Media sosial memungkinkan individu untuk membangun dan mengelola identitas online mereka, ya seperti posting foto, interaksi online, dapat membentuk citra diri dan bagaimana orang lain melihat seseorang. Lalu cara media memilih dan menyajikan berita dapat mempengaruhi cara orang melihat dan mengidentifikasi diri mereka dengan isu-isu tertentu. Framing berita juga dapat memainkan peran dalam pembentukan opini dan identitas politik. Itu mengenai identitas. Lalu yang kedua ada analisis media. Ada dua di sini, ada pandangan transmisional view dan pandangan berbasis makna atau meaning based. Pandangan transmisional fokus pada bagaimana pesan disampaikan dari pembuat konten atau si pengirim kepada audiensnya atau penerima. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap proses komunikasi yang linear, di mana pesan dihasilkan oleh pembuat konten dan disampaikan melalui saluran media kepada audiens. Faktor-faktor seperti penyaringan informasi, framing, dan pemilihan data menjadi fokus analisis di sini. Contohnya pada iklan televisi seperti
iklan minuman energi. Eh, di situ kita dapat melihat bagaimana pesan kesegaran serta vitalitas yang disampaikan melalui visual, musik, tone warna, narasi, pemilihan model, dan yang lainnya. Itu mempengaruhi cara penonton memahami dan merespon produk tersebut. Sini dapat melibatkan pertimbangan tentang bagaimana elemen-elemen ini dikemas untuk mempengaruhi persepsi dari si konsumen atau si penerima tadi. Yang kedua ada meaning based. Pandangan makna ini menekankan pada cara audiens memberikan makna pada pesan yang mereka terima. Oke, contohnya seperti meme di media sosial. Nah, meme ini kan suatu bentuknya kayak gambar, teks, atau elemen visual lainnya. Nah, analisis ini dapat menimbulkan pemahaman terhadap budaya internet, konteks politik, dan bagaimana makna dikonstruksi dan diperlukan oleh pengguna media sosial. Ya, jika meme seperti gaya meme politik-politik yang sering tersebar di media sosial, jika jika si audiens ini mengerti, maka ya itu hanya sebagai bahan candaan belaka. Begitulah. Lalu yang selanjutnya ada halayak. Salah satu konsep kunci dalam industri media adalah halayak karena semua teks media diproduksi untuk halayak with an audience in mind. Media tidak akan bisa survive jika tidak ada halayak. Begitu pula sebaliknya. Kehidupan kita akan sulit jika kita tidak mempunyai media. Jika pada awal modernisme mungkin respon respon penonton mungkin hanya satu, tidak bercabang gitu. Eh, Namun saat ini penonton itu sangat kompleks ya dan memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda-beda. Sekarang audiens adalah konsumen dan berinteraksi dengan media. Ya, audiens itu bisa menjadi sebagai audiens aktif dengan kebutuhan yang konstruktif. Selanjutnya ada teori-teori mengenai halayak. Ada 5 di sini. Ada teori jarum hipodermik, yaitu adalah teori yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur yang saling berkesinambungan dalam berkomunikasi. Teori ini menjelaskan bahwasanya pesan dari adanya komunikasi akan menusuk hingga pikiran orang-orang yang menerima pesan tersebut. Model teori ini menganggap bahwa penerima pesan akan menerima begitu saja tanpa memilah dan memikirkan hal yang lainnya atau mempertimbangkannya, sehingga informasi tersebut akan menimbulkan efek yang berbeda-beda kepada setiap penerima pesan. Yang kedua ada cultivation theory. Nah, teori ini diperkenalkan bernama oleh George Gardner. Gardner melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh penonton televisi. Dengan kata lain, Gardner ingin mengetahui mengenai dunia nyata seperti apa yang dibayangkan atau dipersepsikan oleh penonton televisi pada saat itu. Dan ketiga ada teori uses and gratification. Teori ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pada bagaimana cara media mengubah sikap dan perilaku khalayak dan seberapa besar media dapat mempengaruhi serta mengubah sikap dan perilaku khalayak. Namun, bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak yang layak dan seberapa besar media dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak sehingga sasarannya adalah khalayak yang aktif. Oke, lalu yang selanjutnya ada two step flow. Jika pada user education, sasarannya adalah pada khalayak yang aktif. Teori ini mengacu pada audiens yang sedikit aktif, tapi dipimpin oleh opini yang merupakan perantara untuk mempromosikan pesan produk atau kampanye kepada audiens setia mereka melalui proses aliran dua langkah dan tampaknya mengurangi kekuatan media. Yang terakhir ada reception teori. Stuart Hall mengatakan bahwa pemaknaan atau decoding terhadap pesan atau isi media dengan tiga pola pemikiran disebut dengan the three hypothetical. Yang pertama ada dominant reading, yang kedua ada negotiated reading, dan yang selanjutnya ada optional reading.
Pada dasarnya Collab mengerti makna yang disampaikan dalam iklan. Namun, di sisi lain, dia mempunyai pemahaman yang berbeda. Dalam arti, Alive membuat pandangan alternatif sendiri dalam memaknai pesan iklan tersebut. Oke, Saudara juga mengatakan bahwa if no meaning is taken, there can be no consumption. When the meaning is not articulate in practice, it has no effect. Ya, pernyataan tersebut merangkum sebuah gagasan menarik Smart Hall eh, yang mendasari teori-teori terkait analisis resepsi, khususnya pada encoding dan coding, sebagai dua konsep dasar dalam melakukan penelitian dengan metode analisis resepsi. Oke, itu mengenai teori halayak. Yang selanjutnya ada popular culture. Budaya pop merupakan produk masyarakat industrial, di mana kegiatan pemaknaan dan hasilnya, ya ini kebudayaan, dihasilkan dan ditampilkan dalam jumlah besar, kerap dengan bantuan teknologi, produksi, distribusi, dan penggandaan massal, sehingga gampang dijangkau masyarakat luas. Story mengumumkan bahwa budaya populer adalah budaya komersial, tidak berdaya, yang merupakan produk mengambang yang dikonsumsi oleh massa. Budaya pop sendiri bersifat formula dan manipulatif. Budaya pop dikonsumsi dengan otak pasif dan mati rasa. Budaya pop mudah berkembang dalam masyarakat urban karena masyarakat urban memiliki akses yang lebih mudah dalam menerima berbagai informasi, termasuk dalam mengakomodasi berbagai budaya dan nilai-nilai yang ditransmisikan lewat teknologi. Budaya pop memberikan kemudahan bagi individu dalam mengakses suatu kebutuhan hidup, seperti sandang, papan, dan pangan. Namun kemudahan tersebut sekaligus menumbuhkan sikap individu yang cenderung pragmatis, hedonis, dan konsumtif. Hal ini karena budaya pop sering menghadirkan sesuatu yang bersifat instan dan glamor. Contohnya, misalkan saja pada saat ini mungkin banyak bermunculan penyanyi solo bergenre pop seperti Tulus, Leodra, Ziva Magnolia, dan yang lainnya. Karena dia maraknya penyanyi solo ini mungkin dimulai ketika diadakannya acara Indonesian Idol, karena acara tersebut menarik bagi kalangan anak muda dan menjadi wadah bagi penyanyi yang tidak mempunyai grup band sebelumnya untuk menjadi terkenal. Hal itu mungkin memicu maraknya penyanyi pop yang baru berjalan saat ini. Mungkin dengan adanya TikTok sekarang ini juga banyak memunculkan penyanyi-penyanyi pop yang yang tidak punya band dan masih rumahan begitu dan jadi terkenal dalam sekejap instan untuk menjadi penyanyi yang terkenal dengan genre pop gitulah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.